Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhat, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang. Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Setelah tadi di video sebelumnya, kita belajar untuk melakukan berlatih hal yang paling dasar untuk kita bisa lebih mampu mengendalikan diri kita, begitu state di dalam diri kita, sehingga berpengaruh pada state kondisi pikiran, tubuh, dan perasaan kita. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan dan mengajarkan bagaimana cara menerapkannya dalam aspek yang lain. Begitu, misalnya contoh dalam kecemasan nih, bagi yang merasa cemas, begitu, bagi yang merasa cemas karena apapun, baik disadari ataupun tidak disadari. Nah, kita akan berlatih untuk mengendalikan cemas tersebut, begitu. Pada dasarnya, saya ulangi lagi, sebetulnya sering dibahas sama saya di video-video saya ya tentang cemas ini. Pada dasarnya cemas ini adalah pesan bawah sadar. Cemas adalah sesuatu yang tidak perlu dihilangkan pada dasarnya. Cemas yang berlebih itu bisa dikendalikan, begitu. Artinya perlu dikendalikan, kita bisa melakukan mengendalikannya, begitu. Cemas adalah wajar saja orang mengalami cemas karena itu suatu perasaan yang wajar, begitu. Artinya agar kita menyadari satu hal tertentu dengan cemas tersebut, begitu. Istilahnya seolah seperti pesan lah, kayak nyeri, begitu juga agar kita sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di jaringan tubuh kita, di organ tubuh kita, begitu. Nah, cemas ini pula seperti itu ya. Pada dasarnya itu adalah pesan bawah sadar. Ada yang perlu diperhatikan. Dan ketika ada cemas yang berlebih, kita bisa belajar untuk mengendalikannya. Bagaimana caranya? Seperti di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana kita masuk dan keluar ya terhadap satu perasaan bahagia, rasa syukur yang positif, begitu. Nah, kalau ini kita sengaja masuk ke kondisi cemas yang dirasakan, kemudian keluar, begitu. Nah, belajar untuk mengendalikannya. Nah, kita ini berada di luar ya, di luar kertas. Ketika di dalam kertas kita merasakan cemas itu, begitu. Jadi ketika cemas itu terjadi, bagaimana rasanya, begitu. Nah, kita belajar untuk mengendalikannya. Jika saat ini Anda sedang dalam kondisi cemas, Anda bisa langsung berada di kertasnya, begitu. Kalau belum paham tentang konsep yang kertas ini, silahkan lihat video sebelumnya ya. Jadi ini ya, kalau kita sedang dalam kondisi cemas, berarti kita langsung berada di kertasnya. Kalau saat ini kita dalam kondisi biasa saja, sedang tidak muncul cemasnya, begitu. Nah, kita berada di luar, begitu. Cemas yang berlebih ya. Nah, sebelumnya seperti yang sering saya sampaikan juga, ketika berhubungan dengan perasaan, emosi, kita level terlebih dahulu. Cemas yang kita rasakan biasanya levelnya di berapa? Di antara 1 sampai 10 itu berapa levelnya? Misalnya levelnya 9 begitu, bahkan 10 misalnya. Nah, kita bertahap ya, bertahap untuk fleksibel mengendalikan cemas yang ada pada diri kita. Misalnya kita mau akses cemasnya di level 3 aja dulu lah gitu, di level 3 nih. Jadi jadi kita bisa merasakan nih akses panggil cemasnya, kemudian ada perasaan gak nyaman nih. Ini di level berapa nih? Kalau udah naik di level 3 cukup langsung keluar. Kalau kita ngerasa tolerannya kita bisa mengendalikannya itu di level 3 langsung keluar. Kemudian tinggalkan cemas di level 3 itu di belakang. Kemudian masuk lagi. Nanti setelah kita sudah netral lagi, buat netral dulu, refresh dulu, misalnya seperti itu. Kemudian masuk lagi di level 3. Rasakan cemas di level 3, biarkan seolah kayak naik ya dari kaki gitu rasa cemasnya, gitu. Udah naik ke level 3, kita tahan. Rasakan di level ini, kita kendalikan, kita sadari. Oke, kemudian kita keluar, refresh. Begitu. Oke, ulangi lagi ya. Ketika sedang merasakan cemas, kita langsung masuk di sini. Ukur langsung. Ini di level berapa cemasnya? Begitu. Level berapa cemasnya ini? Misalnya 8.
Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita niatkan untuk keluar. Keluarnya bisa langsung dinetralkan atau bisa bertahap boleh. Misalnya ini sekarang 9 nih. Saya niatkan keluar atau turun di level 8 dengan saya melangkah ke depan keluar ini, ke luar sini. Saat ini 9 misalnya ya. Saya mau turunkan di 8 dengan saya melangkah ke depan di level 8. Cemasnya. Kemudian naikkan lagi. Nggak apa-apa, kita belajar fleksibel. Naikkan lagi ke 9 lagi. Kendalikan. Kemudian kita keluar di 8. Nah, turunkan. Setelah misalnya tadi, kan kita sudah tuh bisa naik turunkan. Nah, sekarang masuk di level 8. Kemudian 7 begitu. Selanjutnya diturunkan dosisnya. Nah, tadi kalau yang dalam kondisi cemas. Kalau yang dalam kondisi sedang tidak cemas, sedang tidak muncul cemasnya, kita bisa dari bawah dulu ya. Bisa dari bawah. Level 3 dulu. Tak, masuk level 3. Kemudian keluar. Masuk. Keluar. Begitu. Kendalikan. Kemudian setelah 3, 4. Begitu. 4, kemudian ke atas lagi 5, kontrol, kendalikan begitu. Sehingga nantinya kita berada dalam kondisi cemas apapun, kita tetap masih bisa mengendalikannya. Karena pada dasarnya kuncinya di pengendalian, mengendali kita yang punya kuasa untuk mengendalikan diri kita. Nantinya mau itu, karena bisa jadi cemas pada konteks yang lain itu bisa jadi sumber daya. Cemas pada konteks tertentu itu bisa jadi memperdaya begitu. Tapi dalam konteks yang lain bisa jadi memberdayakan begitu. Artinya bermanfaat. Misalnya pada beberapa orang cemas misalnya mengingatkan untuk kita bisa lebih waspada misalnya begitu. Ada beberapa orang ya. Rasa cemas itu untuk kita benar-benar bisa lebih mau untuk lebih memperhatikan satu hal tertentu begitu. Karena bisa jadi kalau nggak cemas, nggak memperhatikan itu gitu. Ada yang menyadari itu dan memanfaatkannya bisa saja begitu. Nah, hanya saja perlu untuk fleksibel tadi, belajar untuk fleksibel. Mulai dari tadi. Ini salah satu exercise yang bisa dilakukan untuk kita pertama menerapkan tadi latihan yang sudah saya ajarkan tentang associate disassociate dan diterapkan dalam kita menterapi diri kita sendiri untuk mengendalikan cemas. Bisa jadi bukan hanya cemas ya, boleh mau sesuatu yang ingin kita kendalikan, rasa grogi, nervous, kurang percaya diri, seperti itu. Tinggal diterapkan saja konteksnya untuk kepercayaan diri, untuk kita rasa malu misalnya, malu yang berlebihan, rasa kecewa, rasa marah begitu, itu bisa dilakukan begitu. Tinggal di custom saja alurnya, prosedurnya seperti itu. Oke, berharap bermanfaat untuk di latihan kali ini untuk mengendalikan diri, belajar untuk kita semakin menjadi pribadi yang dapat menguasai diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin dari kita sendiri. Kita adalah tuan rumah dari diri kita sendiri, kita adalah raja di alam pikiran bawah sadar kita. Terima kasih semuanya, berharap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.